Perkenalkan, kalau yang belum kenal, nama saya Erika. Ini saya pendamping dari Kabupaten Banyuasin. Jadi saya perwakilan untuk pendampingan aktivasi dari akun Belajar ID. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang belum mengaktifasi akun belajarnya, silahkan diaktifkan akun belajarnya. Untuk pembelajaran yang akan datang, GMT kita, GMT itu Google Master Trainer ya, ada Bu Peri sama Pak Nuril. Bu Petri dari SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3 sama Pak Nuril dari SMA Unggul Negeri SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Nanti mereka secara rinci bagaimana aktivasinya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan kepada mereka benar. Contoh uang. Nggak punten Bu, kalau orang ngotot itu. Suara saya bisa kedengar? Bisa Bu. Jelas Bu Erika. Nah, jadi materi kita hari ini tentang tata cara pengaktifasian belajar ID. Belajar ID itu karena di Banyuasin itu sekitar baru 60% apa 30%. Sama ditunggu sampai dengan tanggal 30 Juni ini untuk aktivasinya. Keuntungannya banyak ketika kita mengaktifasinya, antara lain drive-nya itu unlimited. Jadi kita bisa menyimpan ya. Teruskan ke GMT-nya Pak Nuril atau Ibu Peri, silakan. Selanjutnya ada MKKS, bergabung nggak Ibu Peri? Sudah ada. MKKS dulu Bu. Sambutan dulu. Silakan MKKS yang mewakili MKKS, silakan. SMA atau SMK dipersilakan. Ada nggak perwakilan? Atau kita langsung aja ya ke materinya langsung. Ada Ketua MKKS SMA. Apa jadi mau sambutan Ibu Erika? Pak Yusrizal ada di sini Pak. Pak Yusrizal, silakan Pak. Mohon kata sambutannya Bapak Ibu, Pak Yusrizal atau Pak Alias. Ada? Belum ada ya? Ada? Nggak ada ya? Kalau udah keluar Pak Nuril, langsung aja Pak Nuril. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nanti Bu Petri mohon dikontrol Bu Petri ya untuk audio yang kira-kira belum waktunya bicara tolong dinonaktifkan agar suara yang kita tersampaikan dengan baik kepada seluruh peserta. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di waktu yang memang agak sedikit kejar tayang, karena memang jadwal deadline kita juga kejar tayang sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Bapak Ibu harus sudah mengaktifasi akun belajar.id-nya. Karena kalau tidak diaktifasi, Bapak Ibu sendiri yang rugi. Bisa jadi memang ada
toleransi untuk diundur waktunya, atau kalaupun tidak, Bapak Ibu sendiri yang akunnya tidak bisa digunakan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan surat edaran yang kami terima terkait aktivasi layanan akun pembelajaran, yaitu akun belajar.id, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan juga Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ini suaranya masih ada yang Bu Petri ya? Suara Nonaktifkan dulu Bapak. Ya, suara yang aktif itu. Karena tabrakan dia suaranya. cek coba ada yang gerak, orangnya bergerak itu di mananya. Oke, kita lanjut ya. Nanti mungkin Bu Erika atau Bu Petri sambil dicek kalau misalkan di room listnya ada ketua MKKS, langsung dipotong aja, saya nggak apa-apa. Nanti langsung sambutannya ada dulu mereka. Kalau Pak Yus atau Pak Alias sudah datang, langsung diminta untuk sambutan. Ini masih ada suara yang desis ya. Kalau di saya sudah saya bisukan semua nih Pak. Sudah ya? Oh ada ya? Ya tunggu sebentar, ada yang masih membuka lagi nih. Ada grafik yang gerak berarti itu masih hidup. Oke, nggak apa-apa, langsung ya, sambil Ibu Petri tolong dicek dan juga Ibu Erika sama-sama cek. Kira-kira kalau ada ketua MKKS nanti langsung saya dipotong aja nggak apa-apa untuk sambutan dulu ketua MKKS. Karena biasanya beliau kan banyak kegiatan di luar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini dalam rangka meningkatkan kompetensi serta kapasitas guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran. Maka Kemdikbud ini sudah menyediakan akun yang namanya akun belajar.id. Ini diperuntukkan bagi peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan juga program kesetaraan yang bisa digunakan secara gratis dengan fasilitas yang premium. Dan juga manfaatnya, Bapak Ibu, yang dapat digunakan di akun ini suara saya masih bisa didengar ya, Pak Bu Erika ya? Bisa Pak. Bisa ya? Ya, manfaat yang digunakan Bapak Ibu, ini diantaranya memiliki media penyimpanan atau cloud storage yang unlimited, dan juga kemudahan video pembelajaran, bekerja dengan bisa berkolaborasi antar guru, antar siswa, kemudian juga ada bisa video conference seperti yang sekarang kita lakukan tanpa ada batasan waktu, tanpa juga ada batasan cukup banyak batasan orang yang bisa ikut gitu, bisa maksimal dengan 100 orang itu digunakan, dimanfaatkan bisa dengan gratis. Kemudian juga Bapak Ibu bisa membuat kelas virtual dengan mudah. Ini kok masih nggak nyaman ya, masih suara desingnya keras. Kalau saya masih mengadmit ini karena masih banyak yang masuk di room Pak, beberapa. Tapi saya lihat di pengaturan sebenarnya saya sudah bisukan semua kecuali Pak Nuril. Oh gitu. Apa suara? Oh ini ada yang mengaktifkan mikrofonnya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu sekalian, ini untuk memperoleh berbagai fasilitas yang banyak itu di akun pembelajaran ID, fasilitas layanan teknologi ini bagi penunjang untuk pembelajaran, baik itu untuk guru, bisa juga tenaga pendidikan, dan juga peserta didik. Yang diharapkan ini segera melakukan aktivasi akun belajar.id yang Bapak Ibu sekalian sudah terima dari sekolahan melalui operator. Kenapa operator? Karena memang operator yang bisa untuk mendownload akun itu, kemudian bisa mendistribusikan kepada semua peserta didik ataupun guru dan juga tenaga pendidikan lainnya. Itu bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, ini manfaatnya banyak sekali ya, dari yang bisa digunakan dalam akun pembelajaran ini, diantaranya ini sebagai surat elektronik yang resmi, dan juga dari Kementerian Pendidikan ini nanti informasi terkait dengan pembelajaran diinformasikan secara resmi melalui akun belajar.id ini. Karena akun belajar.id ini juga merupakan sebuah email resmi dari Kemendikbud. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah penyimpanan tadi yang seperti saya sampaikan,
penyimpanan dan juga pembagian dokumen secara elektronik. Nah, ini suara sudah bagus. Terang ya, Bu Erika? Halo? Cek. Iya, silakan Pak. dilanjut Pak Nuril. Lanjut Oke, Pak, yang kedengaran ketiga. Pak. Oke. Yang ketiga yaitu pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik. Kemudian yang keempat ini penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik bisa kita jadwalkan dengan mudah. Ada produk lainnya yaitu Google Calendar dan lain-lain. Kemudian juga yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring bisa dilakukan dengan mudah dan juga gratis. Dan fasilitas lainnya banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, Bapak Ibu, ini akun belajar ini bisa digunakan oleh siapa saja. Siapa yang dapat menggunakan ini? Di antaranya adalah peserta didik tadi yang saya sampaikan, kemudian juga pendidik, dan juga tenaga pendidikan, yaitu kepala sekolah dan juga operator sekolah dan staf TU juga bisa mendapatkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk tahapan mengaktifasi, ini karena memang target kita di pertemuan 1 jam ini adalah untuk mengaktifasi, karena memang tingkat presentasi aktivasi di Banyuasin masih terbilang rendah. Jadi 1 jam ini kita untuk sama-sama mengingatkan, menyemangati untuk sama-sama mengaktifasikan akun belajar.id. Nanti minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan informasi ini kepada rekan-rekannya di sekolahan agar dapat melakukan aktivasi secepatnya, diusahakan sebelum tanggal 30 Juni 2021. Gimana caranya? Caranya yaitu Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akun user ID dan password dari operator sekolah itu, Bapak Ibu buka laman di mail.google.com, kemudian Bapak Ibu masukkan user ID dan password. Sama seperti kita masuk ke Gmail biasa, tapi ini bedanya akun yang diberikan oleh Kemendikbud melalui operator sekolah yang downloadnya. Kemudian yang ketiga, menyetujui syarat dan juga ketentuan penggunaan akun pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengganti akses masuk atau juga kata kunci atau password akun pembelajaran. Nah, jadi pertama kali Bapak Ibu masuk, silakan langsung diganti passwordnya agar itu sudah menjadi private dan juga pribadi Bapak Ibu sekalian. Karena itu juga merupakan email, karena itu sebagai email juga Bapak Ibu. Nah, sampai di sini itu sudah cukup. Bapak Ibu sudah mengaktifasi akun pembelajaran ID-nya. Dan Bapak Ibu sudah bisa menikmati berbagai macam layanan dan juga fitur yang premium yang disediakan oleh Google Workspace for Education, itu digunakan untuk pembelajaran. Mungkin itu dulu untuk di awal saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa silakan raise hand atau juga menggunakan layanan chatting di sini. Dan juga mungkin ini ditambahkan oleh Ibu Petri juga sebagai tim trainer Google Workspace for Education di Banyuasin. Silakan Ibu Petri. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuril dan Bu Erika. Bapak Ibu semua yang baru masuk, saya ingatkan, saya mengingatkan daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir untuk sesi sekarang. Izin saya share screen untuk pemaparan saat ini. Kalau saya share screen sekarang, di laptop saya ada Bintek pemanfaatan akun pembelajaran Kemdikbud untuk akses aplikasi pembelajaran. Nampak ya? Gue ya. Ini belum terlihat ya, saya share screen ya Bapak Ibu. Ini saya cek di 2 perangkat sambil saya mengadmit yang mau masuk ini. Sebentar. Pak Nuril bisa beberapa ini banyak sekali yang masuk, ini saya mengadmitnya. Yang saya kirim tadi di daftar di chat. Ini saya mengadmit soalnya. Oke Bu Petri. Coba saya enggak ini ya, enggak support ya. Saya stop share dulu.
Coba berbagi lagi, nggak bisa ya. Belajar ini saya admit dulu ya, sambil menerima Bapak Ibu yang baru masuk ini. Karena apa ya, yang masuk banyak sekali jadi menutup layar di SMS. Apakah slide PPT saya terlihat Bapak Ibu? Belum Bu Petri. Iya, ini tunggu sebentar ya, saya sambil mengadmin yang masuk. Masih gelap Bu Petri. Belum ya, belum terbagi ya. Saya ini sambil mengadmit beberapa banyak rekan guru yang baru masuk. Kalau secara tiga ini, kalau saya pakai tampilan layar, harusnya kan seluruh layar saya itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Saya berbagi layar, yang ini aja nampak. Bagus juga. Ini presentasi. Kita catat Bu Putri. Iya, PPT-nya nggak nampil. Padahal saya kan dari 3 feed, share screen, terus sama ini. Tapi yang PPT saya itu nggak tampil di ini. Pakai perangkat lain untuk menerima yang banyak yang baru masuk ini. Kalau saya stop sharing, saya pilih yang fitur kedua, harusnya sih bisa. Ya ini nggak terlihat semua pakai yang seluruh layar. Nih. Yang tadi sudah nampil Bu Petri. Yang jendela. Saya pakai jendela. Coba yang kedua. PPT-nya. Nggak terlihat juga. Ini kenapa? Loading. Oke, sudah nampil. Sudah tampil ini Bu Petri. Nah, BIMTEK kemanfaatan untuk pembelajaran terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat. Lihat. Ya, BIMTEK pemanfaatan akun pembelajaran Kemdikbud untuk pembelajaran terlihat ya. Kalau saya coba next kan, terlihat nggak Bapak Ibu? Berganti slide kedua, judulnya akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Iya, terlihat. Ada Bu Putri. Terlihat jelas Bu Petri. Ya, alhamdulillah. Karena ini faktor sinyal juga ini Pak. Kalau sinyalnya nggak stabil, saat saya ganti slide-nya masih tetap mantep yang tadi. Nah, kalau kita sudah punya akun belajar.id, gitu kan, maka kita sudah punya tiket nih, mau mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Main kerjasama antara Kemendikbud dengan Google for Education atau Revo. Nah, banyak guru madrasah mau ikutnya nggak bisa karena dia nggak ada akun belajar.id. Bersyukurlah kita yang di bawah naungan Kemendikbud mendapat bantuan akun belajar.id, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita masukkan kan email dan passwordnya, maka kita bisa mengakses berbagai macam info. Coba saya next berikutnya ya. Apa sih tujuan dari membuat akun pembelajaran ini, gitu kan? Sambil menerima yang baru masuk. Di sini akun pembelajaran ini mengakses rumah belajar bisa. Di sini ada fitur-fitur yang fasilitasnya itu mendukung, gitu kan? Jadi berbeda antara Google Suite biasa dengan Google yang kita dapat
dari akun belajar.id ini. Bapak Ibu, saya ini punya 3 akun Google Suite. Kalau akun Google Suite yang lain, misalnya yang tanpa belajar.id, dia tidak ada fitur share drive, dia tidak bisa masuk ke akun-akun pembelajaran, ini beda. Jadi memang dia bisa merekam, seperti saya ini bisa merekam, ada tulisan rekaman kalau di Google Meet, tapi fitur-fitur untuk pembelajaran lainnya akan berbeda. Jadi saya, ini tolong dibantu dikirim ulang link daftar hadirnya ya, Bapak Ibu, karena saya banyak sambil mengadmit rekan-rekan guru yang baru masuk. Saya coba berganti ke slide berikutnya. Kita berganti ya Bapak Ibu, sasaran akun pembelajaran. Di sini sasaran akun pembelajaran itu meliputi siswa, target utama siswa peserta didiknya. Makanya ada kalau siswa SD itu mulai dari kelas 5 dan kelas 6 dia akan mendapat akun belajar.id. Untuk SMP dari kelas 7, 8, 9 dia akan dapat juga. Dan SMA kita yang di bawah naungan provinsi, dia akan, dia akan menerima akun belajar sebagai siswa sesuai jenjang. Kalau SMP, siswa SMP, SMA, siswa SMA, dan SMK, siswa SMK gitu. Nah, akun ini yang akan digunakan selama pembelajaran PJJ. Memang kita sudah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi akun ini akan mensupport dari pembelajaran jarak jauh. Saya sambil mengupdate. Bapak Ibu bisa bantu kirim link karena ini banyak sekali yang baru masuk ya. Saya sambil mengadmit. Kemudian link daftar hadirnya ada di kolom chat ya Bapak Ibu yang baru masuk. Di sini saya akan masuk ke slide berikutnya. Mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Kenapa bukan akun yang lain? Ini jawabannya. Karena akun pembelajaran ini otomatis dalam bentuk Google Sheet. Kalau kita bayar Bapak Ibu sebulannya dengan Google 200.000. Saya pernah mencoba awal-awal pandemi sekitar tahun 2020 di bulan saya itu bayar untuk ikut akun Google Suite itu 3 bulan tuh 500.000. Indonesia itu kami membayar. Nah, karena pemerintah tahu kebutuhan guru untuk mengajar dengan Google Drive yang tanpa batas, menyimpan data tanpa batas, maka diberilah Google Suite yang berbayar for education yang bukan kita, tapi Kemendikbudnya dengan Google itu kerjasamanya. Nah, yang kedua itu pembuatan akun pembelajaran. Sehingga, oke, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung jangan di sini kita akan dapat dalam bentuk email langsung terintegrasi dengan nama Bapak Ibu. Seperti saya, contohnya Petri Priyatni52@guru.sma.belajar.id. Jadi langsung jelas Bu Petri itu guru SMA di Indonesia yang mengajar dengan akun Gmail. Jadi di Gmail itu langsung terdata secara nasional dari Kemendikbud ya Bapak Ibu. Di sini. Nah, cara mengaktifasi akun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nuri, sama saja. Kalau di awal itu semua operator meninggal betul, meninggal nggak ada, dilari kemanapun kita meninggal. Cuman saya menyaksikan Pak yang begitu besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ambil plastik bungkus. Nah itu Pak, dibungkus plastik badan kita ini. Nah itu, kalau di Khadijah masih disolatkan, masih dimandikan, tempat lain, wallahu a'lam ya. Nah, oleh karena itu bukan itu, pulang. Ini saya cerita sedikit Pak Kapolsek, salah satu supir ya pribadinya Ibu Direktur tidak tertolong ya, walaupun masih boleh dibawa pulang, tapi para ustaz dari dulu ini sholat di depan mobil saja. Ini yang perlu kita juga waspadai, maka kami sampai hari ini masih menahan diri untuk melaksanakan launching ini, kegiatan mengumpulkan borok kiai dalam Pak Salman, saya mute-kan ini, mohon maaf. Tadi ada suara Pak Salman. Saya lihat di sini. Oke, tadi suara Pak Salman sempat bocor masuk. Kita sudah saya bisukan, mohon maaf. Berikutnya, dalam penggunaan akun pembelajaran ini ya Bapak Ibu, kita itu ditarget sebenarnya kalau kita sudah aktivasi seperti saya itu dari tahun 2020 itu sudah bisa digunakan. Ini deadline-nya karena sudah melebihi 6 bulan, jadi paling lambat sampai 30 Juni 2021. Jadi
di tanggal 30 Juni ini yang belum aktivasi segeralah aktivasi karena kita manfaatkan menggunakan akun belajar.id ini. Saya coba next slide berikutnya. Agak beda ya. Yang muncul di saya itu harusnya keamanan akun belajar. Yang tampil di perangkat lain malah akun pembelajaran yang gambar. Bukan yang ini ya Bapak Ibu, yang tampil itu ada kerahasiaan data kita. Tampil nggak itu slideshow saya? Yang menunjukkan kalau kita itu menggunakan akun belajar ini itu identitas kita sebagai guru, pendidik, kepala sekolah, siswa dari Kemendikbud. Jadi kerahasiaan kita ini enggak ini ya, enggak tampil ya. Saya stop dulu deh. Saya cek di perangkat lain kok enggak tampil. Jadi hati-hati dalam menjaga privasi ya Bapak Ibu. Ini akun kita, identitas kita sebagai guru, sebagai TU kan dapat akun semua, sebagai kepala sekolah, sebagai siswa. Di situ akun itu mempunyai kerahasiaan gitu kan itu. Tadi saya lagi ya, yang tentang keamanan akun. Ini. Nih, sudah terlihat belum Bapak Ibu? Keamanan akun pembelajaran. Nah, keamanan akun pembelajaran itu diatur sesuai undang-undang. Jadi, kalau kita punya informasi akun, jadi misalkan langsung aktif di masing-masing gadget kita. Karena itu merupakan identitas kita. Dengan akun belajar.id ini, langsung terintegrasi jadi informasi-informasi terkait dari Kemendikbud nanti terhubung ke akun belajar.id. Ini nggak muncul ya. Contoh aplikasi yang bisa digunakan itu adalah bisa Rumah Belajar, Google Slide, Google Docs. Nanti ini lebih rinci, kami akan mengadakan pelatihan kalau dengan Bu Petri tanggal 5, 6, 7 Juli. Kalau dengan Pak Nuril ada grup sendiri ya, Pak Nuril juga sesuai dengan waktu Google Master Trainer-nya bisa. Kalau nanti untuk pelatihan penggunaan akun belajar ini Bapak Ibu, selama jadwal itu nanti akan mendapat pembelajaran baik secara sinkron ataupun asinkron. Ini karena ini super lama ya. Ini contohnya kalau kita mau login tinggal masukkan saja gitu kan. Kalau misalnya mau ke akun kita mau daftarkan untuk Rumah Belajar, masuk ke website Rumah Belajar, gunakan akun belajar. Ini email kita yang sudah kita aktifasi tadi. Kita bisa gunakan kalau guru kimia ada fitur praktikum kimia online, kalau guru fisika ada fitur pembelajaran online, kalau guru biologi sesuai dengan pembelajarannya. Jadi fasilitas dari Kemendikbud itu untuk memanfaatkan fitur Google Suite yang berbayar dari Kemendikbud ini supaya kita guru lebih memaksimalkan dalam pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas nanti. Oke, demikian presentasi singkat dari saya. Bisa ditanyakan ini karena ada yang beberapa yang baru masuk tertutup lerek kok nggak mengupload. Ini yang sudah yang baru masuk saya terima dulu. Nuril ada tambahan? Bapak Ibu jika yang mau bertanya silakan, boleh raise hand atau juga di chat ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Itu ada pertanyaan Ibu Pak Nuril sama Ibu Petri di chat, silakan dijawab. Saya tambahkan sedikit, yang mengikut jangan lupa ngisi absensinya Bapak Ibu karena nanti ada piagam 32 jam kalau nggak salah dari Kemdikbud ya, dari Kemdikbud dan dari dinas yang untuk mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih. Lanjut Pak Nuril sama Ibu Petri, silakan ya dijawab pertanyaan yang ada di chat. mana dulu nih? Baik. Mulai dari Ibu Emi nih ya, Ibu Emi Mariani. Assalamualaikum. Ibu, kalau ada di antara kami masih ada yang tidak mendapatkan password, sedangkan akunnya ada, bagaimana caranya untuk mendapatkan password akun tersebut? Mohon pencerahan. Monggo Bu Petri.
Oke, baik. Ini kejadian banyak sekali di seluruh Indonesia ya Pak Nuril. Ternyata bukan hanya di kita Kabupaten Banyuasin Sumsel. Banyak rekan-rekan guru, mau guru, TU, bahkan ada juga siswanya yang hanya punya akunnya saja tapi tidak punya password gitu kan. Nah, ini ada beberapa cara bisa dilakukan. Bisa dari admin password gitu kan, seperti kalau datanya sinkron dari Apodik ke PD Dikti tadi, gitu kan, apa PDSM tadi yang saya presentasikan tadi untuk cara downloadnya tadi. Jadi bisa di reset password dari admin. Tapi kalau masih belum, harus melaporkan ke ULP di Kemendikbud. Tapi kalau lapor itu kemarin ada beberapa guru di Banyuasin, saya ini kan ternyata dia langsung dapat balasan dari Kemendikbud gitu kan. Bu Petri ternyata balasannya seperti ini, dari Kemendikbud diarahkan kami harus reset password, dan saya jawab iya benar, kerjasama dengan admin sekolah. Jadi admin sekolah itu yang membantu untuk reset password berikutnya gitu Pak Nuril. Atau boleh ngomong langsung ibunya, diaktifkan mikrofonnya tadi Bu Emi. Kendala yang Ibu hadapi bagaimana? Jadi kita tahu bersama, kita coba pecahkan sampai saat ini bagaimana akunnya Ibu Emi. Iya Bu, kalau akun saya alhamdulillah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin. Saya dari SMKN 1 Tanjung Lago. Kalau akun saya alhamdulillah insya Allah aman Bu. Alhamdulillah sudah bisa diaktifkan dan juga punya password. Hanya saja masih ada beberapa kendala di teman-teman Bu. Saya hanya mengajukan pertanyaan ke sini, ke forum sini untuk bertanya permasalahan dari teman-teman yang masih belum ada kabar selanjutnya. Yang permasalahan yang saya sampaikan di ini tadi adalah ada yang akun ada akunnya saja tidak ada password Bu. Mungkin nanti cukup jelas Bu jawaban dari Ibu Petri, nanti bakal kami koordinasikan dengan admin sekolah Bu. Oke Bu, itu aja. Terima kasih Bu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Emi, untuk admin itu kan bisa jadi akun kepala sekolah atau akun kepala TU atau akun operator, di antara tiga itu. Jadi hanya ada satu yang admin. Cuman memang umumnya itu memang kepala sekolah. Oke, siap. Triknya selanjutnya itu bisa di run ulang, kemudian dicek lagi, kemudian di-download lagi. Atau misalkan Bapak Ibu ini ada call center pengaduan ya. Di menu chat. Nanti bisa dilihat itu untuk pusat panggilan 177, pengaduannya bisa di kemdikbud.go.id. Kita Bapak Ibu sekalian boleh juga follow up di situ. Langkah yang tadi masih belum bisa ada jawaban. Oke. Ibu mohon bertanya sekali lagi, boleh? Silakan Bu. Iya, saya ini kan guru agama nih Bu ya, Pak Yunus ya Bu Petri. Apakah bisa juga menggunakan akun ini, atau kami harus balik ke sana? Ibu dapat akunnya Bu ya? Ada. Kalau ada nggak apa-apa dipakai. Nggak apa-apa dipakai. Kalau tidak ada, kalau yang di bawah lembaga Kemenak kan dia dapat akun juga yang sama, cuman beda domain. Kalau kita domainnya belajar.id, kalau di Kemenak kan madrasah.id ya, Bu Petri ya. Iya, iya betul. Oke, bisa digunakan ya Pak ya, buat Ibu ya. Iya Bu, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengadmit tadi ada nama Pak Alias. Ini Pak Alias Ketua MKKX kita bukan? Oh ya, selamat datang Pak Alias. Tadi ditunggu sambutannya Pak Alias. Selamat datang. Iya Pak Nuril. Sambutannya mungkin Pak Alias. Nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuril atas dilaksanakannya Zoom meeting akun belajar ID ini. Saya selaku KKS mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memfasilitasi
berlangsungnya Zoom meeting untuk akun belajar ID ini untuk para guru dan juga peserta didik. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucap mohon maaf tadi agak telat masuknya karena waktu bersamaan 9 kami juga ada rapat tadi di SMK Swatape, jadi waktunya agak telat jadi untuk masuk Zoom meeting akun belajar ini. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak sudah kawan-kawan kami share untuk SMK khususnya untuk mengikuti Zoom ini dan juga satu operator dan juga 2 ikuti kegiatan. Kami mengharapkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banyuasin khususnya SMK ini dapat mengaktifkan akun belajarnya sesuai dengan email dan juga password yang sudah mungkin ada petunjuknya dari Dinas Pendidikan ya. Jadi kami juga khususnya untuk Swatape, SMK Swatape, alhamdulillah untuk semua guru mudah-mudahan ini sudah mengaktifkan akun belajarnya karena berdasarkan informasi dari staf kami bahwa untuk SMK 1 Swatape itu sudah banyak mengaktifkan akunnya. Mungkin bisa dicek nantinya berapa yang belum dan juga berapa yang sudah. Karena selanjutnya mungkin kami akan berjuang untuk mengaktifkan akun belajar untuk peserta didik lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ada akun belajar ini akan memudahkan para guru yang ada di Kabupaten Banyuasin khususnya SMK dan juga SMA untuk lebih mengoptimalkan lagi yang namanya pembelajaran secara daring. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Nuril, Bu Erika dan juga kawan-kawan lainnya atas terlaksananya Zoom meeting ini. Mungkin saya juga nanti akan lab dulu ya Pak Nuril karena ya mungkin operator kami dan guru kami juga mungkin ada di sini karena kami masih ada yang perlu kami kerjakan lagi. Mungkin itu saja Pak Nuril dan kawan lainnya. Terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alias, sebelum ditutup, ini kan target kita bersama untuk Banyuasin. Banyuasin tadi seperti data yang sudah disampaikan oleh Ibu Erika dari Dinas Pendidikan bahwa belum jauh dari 100% ya. Sementara kita masih ada waktu 3 hari dengan tanggal 30 kita upayakan bersama ini Pak Alias. Kita sebagai guru, kemudian ada Ibu Erika, Pak Alias sebagai ketua PKS khususnya kita di SMK dan juga di SMA nanti ada Ibu Petri timnya. Sama-sama kita untuk mensosialisasikan sampai dengan tanggal 30 ini kita upayakan 100%. Karena Banyuasin baru 60% tadi kan dari Ya, oke. Ya nanti akan saya juga sudah sharekan dengan kawan-kawan. Ya untuk mengaktifkan seluruh akun-akun peserta didik dan juga pendidik ya, tenaga pendidik lainnya. Mudah-mudahan ya target 3 hari lagi kita bersama-sama untuk membuat berjuang 100% untuk membuat 100% gitu ya. Ya, jadi jelas Pak Nurilnya nih yang bergerak nih jadi ininya. Jadi di media sosial dan sebagainya gitu ya. Pak Alias siap-siap ya tiba-tiba seandainya nanti kita culik lagi masuk ke room ya. Ya. Oke. Ya oke, siap. Oke, itu aja Pak ya. Oke Pak, makasih banyak Pak Alias. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut Ibu MC, Ibu Erika. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Nanti Bu Petri share lagi link daftar hadirnya. Dan untuk lebih jelasnya jika ada pertanyaan tentang akun belajar ID ini silakan Bapak Ibu
kirim WhatsApp atau telepon kepada GMT-nya Pak Nuril sama Ibu Petri. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, dari Ibu ya Winda. itu di chat udah Ibu Petri share, silakan diisi daftar hadirnya karena nanti ada piagam 32 jam kalau nggak salah. Bu Erika, ini ada pertanyaan dari Ibu Winda Priyanti. Ya. Ini pertanyaannya, mohon izin Winda dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Ketika kita sudah mengaktifkan akun belajar, apa betul kalau kita belum buat kode, ketika akan buka layar HP, maka akan selalu muncul notif perlu ditindakan dari Google Play. Terima kasih. Nah, silakan dijawab Pak Nuril sama Bu Petri. Ibu Winda bisa aktifkan ini nggak, audio nggak, ini perjelas. Oke, silakan Bu Winda. Sambil menunggu Winda, karena ini tergantung dari gadget-gadgetnya Bapak Ibu. Saya memang pakai pola, ada pola kan kunci V, ada yang pakai pola ini hasilnya pola apa. Nah, itu tergantung di gadget kita masing-masing. Tapi banyak-banyak itu kunci HP-nya. Gitu kita langsung tampilan HP itu kan, itu nggak perlu kan. Ya, saya Petri aktivasi belajar dengan masuk dari Google HP kita. Kita tambahkan akun belajar beridentifikasi HP kita. Nah, karena HP saya pakai kunci password, dan itu memang pakai kunci password Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya password, tidak perlu. Gantung dari yang kita gunakan. HP kita tanpa password, langsung dia masukkan. Kalau kita pakai kunci, yang HP itu yang digunakan itu. Semoga bisa dipahami bertanya. Tadi dia bikin ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah jelas kayaknya Bu Windanya. Jadi banyak fasilitas fitur-fitur yang luar biasa dari yang berikutnya di bulan bisa dengan saya GMT karena masih banyak lain ada yang baru masuk, silakan mengisi daftar kan Bu Erika, mungkin ini perlu konfirmasi atau penjelasan juga sedikit Bu Erika. Ini di edaran atau ada kabar. Ini kriteria tenaga pendidik dan tenaga pendidikan non ASN dalam pemberian biaya tunjangan ya. Ini salah satunya syarat adalah mengaktifasi akun Belajar ID. Apa benar Bu Erika mungkin? Yang untuk yang bantuan itu poin awal-awal kemarin emang diminta untuk seluruh PTK honorer yang mau mendapatkan insentif yang kemarin itu ditambahkan poin E, harus mengaktifkan akun ID-nya. Nah, setelah berbagai pertimbangan itu pending dulu.
nanti dilihat dulu berapa persen, berapa persen kemajuannya, setelah 30 baru dipertimbangkan lagi. Untuk sementara ini dihapus dulu, Iya, iya, iya. gitu. Oke, oke. Terima kasih. Tapi lebih baiknya diaktifkan Ya, ya. akun Cari aman belajarnya. ya. Ya. Nanti mendadak disuruh di berbagai persyaratan harus melampirkan akun. Nah, kita udah siap, maksudnya begitu. Ya. Ya, Bapak Ibu ya, begitu. Itu Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada lagi kayaknya Pak Nuril ya? Ya, mungkin sudah cukup jelas. Ini kan kita sesi ini hanya untuk sosialisasi aktivasi akun. Dan tinggal nanti Bapak Ibu yang hadir di sini minta tolong untuk diteruskan kepada guru yang lain agar sama-sama mengaktifasi. Karena kan sangat mudah mengaktifasinya. Ayo kita masuk email aja, Gmail, dengan menggunakan akun yang diberikan oleh operator sekolah. Itu sudah termasuk aktif. Tinggal nanti pada saat bulan Juli Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut di kelas pengimbasan dari JMT ini, Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke trainer manapun yang ada di Banyuasin boleh, di luar juga boleh, karena dia sifatnya online ya. Silakan Bapak Ibu pilih. Nah di situ baru kita teknis bagaimana cara optimalisasi penggunaan akun belajar.id ini berikut dengan semua aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran nanti. Gitu Bu Erika. Oke, terima kasih Pak Nuril, Ibu Petri tadi sempat memberikan kata sambutan Pak Ilyas dari MKKS SMK. Terima kasih Bapak. Baiklah kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri dulu sosialisasi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih. Langsung keluar ya Bu.